Nabi Muhammad dijelekkan patung berhala kaum Quraisy. Pada suatu masa, kaum Quraisy berkeinginan untuk menyatukan pandangan mereka dalam merespon dakwah Nabi Muhammad, terutama menjelang dimulainya musim haji. Mereka menentang keras dakwah dan ajakan Nabi Muhammad untuk bertauhid. Berbagai tuduhan dan fitnah pun bermunculan, mulai dari menganggap Nabi Muhammad sebagai dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, hingga orang sinting. Namun, Walid menolak semua tuduhan tersebut, karena ia tahu bahwa semua itu sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta pendapat dari Walid, ia meminta waktu selama 3 hari untuk merenung dan mencari jawabannya. Selama 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan ritual penyembahan kepada berhala yang ia sembah, yaitu Hubal. Walid melakukan tirakat dengan tidak makan, minum, dan tidur. Setelah 3 hari berlalu, Walid berbicara kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang telah aku lakukan selama 3 hari ini, beritahukanlah aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Jin Musfir juga menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, yang membuat Walid merasa senang. Walid kemudian menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad menyanggupi undangan tersebut dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, Walid mulai memberikan persembahan kepada berhala Hubal dan menanyakan hal yang sama seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan kembali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasa sangat sedih mendengar hal itu. Ia tahu bahwa yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Pada suatu ketika, Jin Muhbar memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah berkelana. Namun, alih-alih disambut dengan kebahagiaan, ia malah menemukan istrinya sedang menangis terseduh-seduh. Dengan penuh kekhawatiran, Jin Muhbar bertanya apa yang membuat istrinya menangis. Ternyata, air mata istrinya jatuh karena ada seorang jin kafir bernama Musfir yang telah mencemarkan nama baik Nabi Muhammad melalui perantara sebuah patung berhala. Jin Muhbar, yang nama lengkapnya adalah Muhbar bin Abhar, dikenal sebagai penghuni Gunung Tursina bersama istrinya. Meski demikian, ia lebih sering menghabiskan waktunya dengan berkelana ke berbagai tempat, seperti seorang musafir. Beberapa waktu sebelumnya, sebuah peristiwa yang menggemparkan telah terjadi di kota Makkah. Berhala milik Walid bin Mughirah, seorang tokoh penting dari kaum kafir Quraisy, bisa berbicara. Peristiwa inilah yang menjadi titik awal kesedihan istrinya. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Jin Muhbar merasa sangat marah. Ia kemudian mencari jejak Jin Musfir dan mengejarnya hingga ke Makkah. Jin Muhbar adalah makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh AS. Di saat generasi demi generasi terus berganti, Jin Muhbar dan istrinya senantiasa mengimani para nabi dan rasul Allah, termasuk Nabi Muhammad. Ketika Jin Muhbar berhasil menemukan Jin Musfir di antara Bukit Safa dan Marwah, ia langsung membunuhnya di tempat itu. Setelah membunuh Jin Musfir, Jin Muhbar bertemu dengan Nabi Muhammad. Ia menceritakan identitasnya dan mengabarkan bahwa ia baru saja membunuh Jin Musfir, jin kafir dan jahat. Ia menceritakan bahwa jasad Jin Musfir sudah terbunuh di antara Bukit Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda,
sedangkan badannya terbagi, di antara Safa dan Marwah menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah Jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari Jin Muhbar, Nabi Muhammad merasa sangat gembira. Nabi pun mendoakan kebaikan kepada Jin Muhbar. Jin Muhbar kemudian ingin mengejek berhala orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad. Pada suatu hari tertentu, kaum Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri pertemuan mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba, beliau mendapati mereka sedang sibuk menyiapkan berhala Hubal dengan berbagai hiasan dan sesaji. Mereka kemudian meminta idola Hubal kembali mengejek Nabi Muhammad SAW. Namun, pada saat itulah Jin Muhbar memasuki berhala Hubal dan mengucapkan sebuah kata yang mengejutkan kaum Quraisy. Berhala itu berkata, "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang benar. Agamanya benar, dia mengajak ke jalan yang benar. Kalian semua dan berhala kalian tidak ada gunanya, jika kalian tidak menerima dan beriman. Dia, maka kamu akan berada di neraka dan hidup selamanya di dalamnya. Ikutilah Muhammad, dia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Mendengar kata-kata aneh dari berhala Hubal, Abu Jal bangkit dan dengan marah membanting berhala itu ke tanah, hingga hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Nabi Muhammad kembali dengan hati gembira. Sebagai apresiasi atas perjuangan Jin Muhbar, Nabi Muhammad memberinya nama baru yaitu Abdullah bin Abhar. Jin Muhbar merasa sangat senang dengan nama baru yang diberikan, bahkan beliau menyenandungkan puisi untuk memuji nama kebaruannya dan perjuangan beliau dalam membela Nabi Muhammad SAW. Semoga cerita ini menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin.